Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas mengenai jawaban UTS mata pelajaran analisis perancangan sistem informasi. Baiklah, marilah kita simak video yang saya Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem informasi, analisis perancangan sistem, aliran sistem informasi lama, aliran sistem informasi baru, alat bantu dalam merancang sistem informasi dan simbol-simbol yang digunakan. Yang pertama, sistem informasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem dan informasi. Sistem merupakan kumpulan dari sub-sub sistem, elemen-elemen, prosedur-prosedur yang saling berintegrasi untuk mencapai tujuan tertentu, seperti informasi, target, dan tujuan lainnya. Informasi merupakan data yang telah diolah menjadi suatu bentuk yang penting bagi pengguna dan mempunyai nilai yang nyata atau dapat dirasakan manfaatnya dalam keputusan-keputusan yang akan datang. Jadi, sistem informasi adalah data yang dikumpulkan, dikelompokkan, dan diolah sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah satu kesatuan informasi yang berharga bagi yang menerimanya. Yang kedua, analisis perancangan sistem. Analisis itu sendiri yaitu serangkaian kegiatan membedakan, mengelompokkan, penguraian suatu masalah yang bertujuan mendapatkan solusi atau nilai kebenaran. Sedangkan perancangan yaitu membuat sketsa, menggambar sketsa sehingga bekerja secara terarah untuk menghasilkan suatu tujuan tertentu. Jadi, analisis perancangan sistem adalah serangkaian kegiatan untuk menganalisa dan mendefinisikan masalah, serta menemukan solusinya untuk sistem informasi dan proses organisasi. Yang ketiga, aliran sistem informasi lama dan baru. Perbedaan antara aliran sistem informasi lama dan baru itu terletak pada bagian prosesnya, yang mana sebelumnya masih memakai proses manual dalam pengecekan formulir registrasi, sedangkan AMSI baru telah dirubah dalam bentuk sistem komputerisasi. Aliran sistem informasi lama ada beberapa hal yang membuat sistem informasi tidak efisien, sedangkan aliran sistem informasi baru yaitu aliran yang sudah diperbarui sedemikian rupa sehingga sebuah sistem informasi berjalan lebih efisien. Yang kedua, alat bantu dalam merancang sistem informasi dan simbol-simbol yang digunakan. Yang pertama, aliran sistem informasi merupakan bagan yang menunjukkan arus pekerjaan serta keseluruhan dari sistem. Bagan ini menjelaskan urutan dari proses dan prosedur yang ada dalam sistem. Simbol yang digunakan dapat terlihat dari PowerPoint. Ada proses komputer, dokumen, penghubung, garis alur, output di monitor, manual proses, file storage, penghubung antar halaman, input menggunakan keyboard, input atau output menggunakan disket. Yang kedua, konteks diagram merupakan level teratas dari diagram arus data. Konteks diagram menghubungkan input atau output antara sistem. Simbol yang digunakan dapat kita lihat dari gambaran yang tersedia. Yang ketiga, data flow diagram. Simbol yang digunakan yaitu ada 4. Proses, penyimpanan data, sumber, aliran data. Yang ketiga, langkah-langkah yang dilakukan seorang analis untuk merancang sebuah sistem informasi. Yang pertama ada identify, yaitu mengidentifikasikan masalah. Proses yang dilakukan dalam identify ini yaitu mengidentifikasikan penyebab masalah, mengidentifikasikan titik keputusan, mengidentifikasikan personil-personil kunci. Yang kedua, understand, yaitu memahami kerja dari sistem yang ada.
Proses yang dilakukan adalah menentukan jenis penelitian, merencanakan jadwal penelitian, mengatur jadwal wawancara, mengatur jadwal observasi, mengatur jadwal pengambilan sampel, membuat penugasan penelitian, membuat agenda wawancara, mengumpulkan hasil penelitian. Yang ketiga, analis, yaitu menganalisis sistem. Yang dilakukan seorang analis yaitu menganalisis kelemahan sistem dan menganalisis kebutuhan informasi pemakai atau manajemen. Yang keempat, report, yaitu membuat laporan hasil analisis. Tujuan dari report ini yaitu pelaporan bahwa analisis telah selesai dilakukan, meluruskan kesalahan-kesalahan pengertian mengenai apa yang telah ditemukan dan dianalisis oleh analis sistem tetapi tidak sesuai menurut manajemen, meminta pendapat-pendapat dan saran dari pihak manajemen, meminta persetujuan kepada pihak manajemen dan melakukan tindakan selanjutnya. Yang keempat yaitu, pada sebuah toko ABC terdapat 5 entiti, yakni pembeli, pelayan toko, bagian gudang, kasir, pemilik toko. Adapun transaksi yang terjadi adalah pembeli datang ke toko dan memesan barang yang telah disiapkan dalam bentuk kertas yang berisi rincian barang-barang. Kemudian, kertas tersebut diberikan kepada pelayan toko. Pelayan toko mendatangi bagian gudang dengan membawa kertas list barang-barang yang akan dicari. Bagian gudang menyiapkan pesanan barang yang diinginkan pembeli. Apabila barang kosong, dibuat data barang yang kosong, kemudian serahkan ke kasir. Dan apabila barang ada, pelayan toko mengambil barang, kemudian diserahkan kepada kasir. Apabila barang ada, bagian kasir akan membuatkan nota belanja yang kemudian diserahkan kepada pembeli. Apabila barang kosong, maka bagian kasir akan membuat data barang kosong, kemudian diserahkan kepada pemilik toko. Pelanggan melakukan pembayaran dan memperoleh nota pembayaran lunas. Kasir melakukan rekap penjualan yang akan diserahkan kepada pemilik toko. Pemilik toko menerima rekap penjualan dari bagian kasir. Gambar yang tertera pada video ini merupakan penjabaran dari transaksi-transaksi pada penjualan PT ABC, yang dimana gambar ini disebut dengan diagram alir sistem informasi. Sekian dari video saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.